Selamat beribadah pada hari Minggu ini, tanggal 19 April 2026. Renungan firman Tuhan, Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Tema karya Roh Kudus. Setelah mendengar khotbah Petrus, orang-orang yang hadir mengalami jamahan Tuhan. Mereka terharu dan bertanya, apa yang harus kita perbuat? Kita harus menyadari bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada gerejanya di akhir zaman ini. Kuasa untuk memberitakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Kuasa yang diberikan Tuhan kepada anak-anaknya supaya pelayanannya berdampak bagi dunia. Orang yang dipimpin Roh Kudus tidak akan memberitakan Injil dengan kata-kata yang berasal dari hikmat manusia, tetapi dengan kata-kata yang diajarkan Roh Kudus. Tanpa kehadiran Roh Kudus, pelayanan kita tidak akan membawa perubahan apa-apa. Harus ada kesadaran untuk hidup dalam pertobatan, sebab hidup dalam dosa merupakan langkah awal kehancuran. Karena itu, Petrus ingatkan agar melakukan tindakan iman. Bertobat bukan sekedar merasa menyesal atau menangis, tetapi harus ada perubahan di dalam hidup. Kita hanya menyesali dosa itu tidak akan pernah membawa perubahan, tetapi harus ada niat berbalik arah menuju jalan yang Tuhan kehendaki. Itulah yang dikatakan oleh Petrus dalam khotbahnya, sehingga 3.000 orang menerima Injil dan mau dibaptis. Petrus meminta mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ini adalah tanda mengenai penyerahan diri secara total. Baptisan melambangkan penguburan hidup yang lama dan kebangkitan bersama Kristus. Ini bukan sekadar ritual, melainkan proklamasi kepemilikan. Kita bukan lagi milik dunia, melainkan milik Kristus. Tuhan tidak pernah meminta kita berubah tanpa memberikan sarananya. Ia menyatakan pengampunan dosa, masa lalu dihapus, dan kita diberikan kekuatan baru untuk menjalani hidup yang kudus. Kita tidak berjuang sendirian dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu, jangan berhenti di rasa bersalah. Jika hati kita merasa ditegur oleh kebenaran firman-Nya, jangan biarkan itu menjadi sesuatu yang hanya lalu begitu saja, tetapi menjadi aksi nyata dalam hidup kita untuk datang kembali kepada Tuhan. Ketergantungan pada Roh Kudus mengingatkan bahwa kekristenan bukan tentang menjadi orang baik dengan usaha sendiri, melainkan menjadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mintalah tuntunannya setiap hari. Firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa pintu pengampunan terbuka lebar bagi siapa saja yang mau berbalik kepadanya. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi anugerahnya. Keselamatan adalah paket lengkap dari kasih karunia Tuhan. Dimulai dari pertobatan kita, dikukuhkan dalam baptisan, dimampukan oleh kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kalau Petrus dipakai Tuhan menjadi alat di tangan kasih-Mu, demikian pula kami sekalian. Kami memberi diri untuk dibaharui oleh Tuhan dan semangat memberitakan kabar baik. Berkati seluruh hamba Tuhan yang melayani hari ini, majelis jemaat, setiap anak-anak-Mu yang beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambu.